Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, belasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Praia, Kabupaten Lombok Tengah terkonfirmasi positif terpapar virus COVID-19 pasca melakukan perawatan pasien. 4 orang pelaku begal sadis diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena nekat merampok dan menganiaya seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji yang diumumkan pemerintah pusat akibat COVID-19 berdampak pada tertundanya keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Barat. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Belasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Praia, Kabupaten Lombok Tengah terkonfirmasi positif terpapar virus COVID-19 pasca melakukan perawatan pasien. Seluruh tenaga medis tersebut saat ini berada dalam pengawasan medis dan tengah menjalani isolasi di salah satu hotel yang disediakan tim gugus tugas. Kasus penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah kembali meningkat dengan terkonfirmasinya belasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Praia yang positif terpapar virus COVID-19. Berdasarkan data tim gugus tugas COVID setempat, jumlah total tenaga medis yang reaktif COVID mencapai 19 orang, terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga administrasi pasien yang bertugas di bagian IGD dan ruang poli rumah sakit. Para tenaga medis tersebut diduga tertular selama masa penanganan medis terhadap para pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Praia. Saat ini seluruh tenaga medis tersebut dipastikan telah menjalani isolasi di sebuah hotel di Kabupaten Lombok Tengah dan berada dalam pengawasan tim medis gugus COVID Lombok Tengah. Orang yang paling dekat dengan sumber penyebaran karena yang menangani merawat kita sebagaimana selama ini adalah tenaga medis. Nah, kenapa mereka bisa terpapar? Ya wajar, karena mereka lah orang yang paling dekat membantu pasien terkonfirmasi. Berdasarkan data terakhir tim gugus tugas COVID di Kabupaten Lombok Tengah, saat ini jumlah warga terpapar COVID mencapai angka 74 orang, di mana 24 orang diantaranya dinyatakan sembuh, sementara 50 orang lainnya masih dalam pengawasan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih tingginya angka penyebaran COVID di Kota Mataram menyebabkan puluhan tenaga medis yang bertugas menangani pasien di sejumlah rumah sakit dinyatakan terpapar COVID-19. Berdasarkan data tim gugus tugas, dari 39 orang tenaga medis yang terpapar, 50% diantaranya telah dinyatakan sembuh dan sisanya tengah menjalani perawatan. Tak hanya masyarakat biasa, wabah COVID-19 saat ini juga telah menyasar ke puluhan tenaga medis di sejumlah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Di Kota Mataram misalnya, berdasarkan data tim gugus tugas COVID, sebanyak 39 orang tenaga medis saat ini dinyatakan terpapar COVID-19 dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari total 39 orang tenaga medis tersebut, 50%-nya saat ini telah dinyatakan sembuh, sementara sisanya tengah menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Kota Mataram. Seluruh tenaga medis yang terpapar tersebut berasal dari sejumlah rumah sakit rujukan yang menerima rujukan pasien COVID-19 yang ditunjuk oleh tim gugus tugas COVID. Di satu sisi saya juga cukup prihatin melihat bagaimana tenaga kesehatan kita ini cukup banyak yang terpapar virus COVID ini. Nah, tentu ini ingin saya lihat bagaimana sebenarnya protap yang diberlakukan baik itu bagi tenaga kesehatannya maupun juga bagi pengunjung di rumah sakit ini. Berdasarkan data dari tim gugus tugas COVID Provinsi NTB, saat ini Kota Mataram masih menduduki posisi teratas jumlah pasien COVID-19 yang mencapai angka 244 pasien positif, 96 orang dinyatakan sembuh, 142 orang dalam perawatan, dan 6 orang meninggal dunia. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan.
Kasus balita yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur terkonfirmasi terus meningkat hingga mencapai total 15 orang. Seluruh balita tersebut saat ini telah menjalani perawatan dan 7 diantaranya telah dinyatakan sembuh, sementara 2 diantaranya meninggal dunia. Penambahan jumlah pasien COVID usia bawah 5 tahun atau balita terkonfirmasi terus meningkat hingga awal pekan ini di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas COVID Kabupaten, saat ini jumlah balita terpapar COVID terdata sebanyak 15 orang dan seluruhnya telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono Selong. Dari total belasan balita yang terpapar, 7 orang balita dinyatakan sembuh dan telah dipulangkan. 6 orang lainnya masih menjalani perawatan, sementara 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim gugus tugas sendiri menyatakan banyaknya pasien berusia balita terkonfirmasi positif. Sebagian besar diduga terpapar dari transmisi lokal dan juga beberapa diantaranya memiliki riwayat kontak dengan anggota keluarga terpapar COVID sebelumnya. 1 Juni itu kita ada penambahan pasien dalam pengawasan 1 orang. Alhamdulillah juga selain ada pasien yang penambahan, ada juga pasien yang anak ya umur 1 tahun juga sembuh. Ini terjadi kemarin juga di Rumah Sakit Umum Provinsi, dirawatnya di sana. Selain gencar melakukan upaya penyadaran pencegahan penularan COVID bagi warga masyarakat, langkah sosialisasi kepada orang tua, termasuk ibu hamil dan menyusui, juga akan terus dilakukan menyusul maraknya kasus COVID usia balita di Kabupaten Lombok Timur. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Pelayanan poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah ditutup untuk sementara waktu. Penutupan tersebut dilakukan untuk langkah sterilisasi menyusul belasan tenaga medis terpapar COVID-19. Pasca belasan tenaga medis dinyatakan terpapar COVID-19 terhitung awal pekan ini, semua aktivitas pelayanan poliklinik untuk masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Praya ditutup untuk sementara waktu. Penutupan ini diambil pemerintah daerah bersama tim gugus tugas COVID-19 sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran COVID yang semakin masif serta untuk mempermudah upaya sterilisasi ruang rumah sakit. Meski seluruh pelayanan poliklinik dinyatakan tutup, namun pelayanan lain seperti di ruang instansi gawat darurat tetap berjalan seperti biasa untuk melayani masyarakat yang dirujuk untuk berobat. Sementara untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan saat ini, pihak rumah sakit setempat telah menyiapkan puluhan tenaga medis pengganti yang akan bertugas melayani pasien umum maupun pasien COVID-19. Itu dalam rangka melakukan reschedule, reposisi personil. Karena beberapa tenaga kita juga sebagaimana dipublish oleh melalui press release gugus tugas provinsi itu ada yang terdampak di sana. Nah, tetapi pas kita cek kekuatan kita, alhamdulillah tidak ada kendala. Selain menyiapkan tenaga medis tambahan guna mengantisipasi penuhnya ruang perawatan pasien COVID di RSUD Praya, saat ini tim gugus tugas telah menyiapkan rumah sakit darurat berlokasi di bangunan X-Ait Hotel Mandalika yang berada di Kota Praya, Lombok Tengah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama Serian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Belasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Kabupaten Lombok Tengah terkonfirmasi positif terpapar virus COVID-19 pasca melakukan perawatan pasien. 4 orang pelaku begal sadis diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena nekat merampok dan menganiaya seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji yang diumumkan pemerintah pusat akibat COVID-19 berdampak pada tertundanya keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Barat. Empat orang pelaku begal sadis diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena nekat merampok dan menganiaya seorang pengendara sepeda motor hingga tewas.
Para pelaku beraksi dengan memanfaatkan kelengahan petugas di masa pandemi dengan merampas harta benda para korbannya saat melintasi jalan sepi. Inilah suasana penangkapan pemuda salah seorang komplotan begal berinisial AS, 30 tahun di kawasan Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat saat hendak kabur menuju Bali. Selain mengamankan pelaku AS yang merupakan warga Lombok Barat, petugas Satreskrim Polres Lobar juga meringkus 3 pelaku lain, masing-masing SN 47 tahun, SI 28 tahun asal Lombok Tengah, dan NM 25 tahun asal Praya di 2 lokasi berbeda. Penangkapan para pelaku berawal dari peristiwa begal sadis yang diduga dilakukan oleh keempat pelaku yang nekat beraksi membegal salah seorang warga berinisial PI di Jalan Pemalikan Sekotong, Lembar. Selain merampas harta benda termasuk motor korban, para pelaku juga menganiaya korban menggunakan balok kayu hingga nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Berdasarkan ciri-ciri dan keterangan saksi, petugas akhirnya berhasil mengungkap kasus begal sadis yang melibatkan para tersangka berikut mengamankan seorang penadah berinisial SP serta menyita 2 unit sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Setelah menghentikan korban langsung dipukul menggunakan balok kayu sampai korban tidak berdaya dan pada akhirnya korban meninggal dunia. Korban setelah dipukul dibawa ke pinggir jalan, kemudian kendaraannya diambil dan selanjutnya dibawa lari. Kasus begal sadis yang melibatkan para tersangka saat ini masih didalami petugas karena diduga masih adanya korban lain mengingat para pelaku kerap beraksi secara berpindah-pindah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP ayat tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana penjara 15 tahun atau seumur hidup. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. 2 warga diamankan tim gugus posko COVID-19 Pulau Sumbawa karena kedapatan membawa paket narkoba saat melewati posko pengecekan kesehatan di pintu masuk gerbang timur Kabupaten Sumbawa. Selain mengamankan kedua pelaku dan kendaraan miliknya, petugas juga menyita barang bukti sabu dan alat hisap yang disembunyikan di dalam pakaian miliknya. Seakan memanfaatkan lengangnya pengawasan aparat di masa pandemi, 2 orang warga harus diamankan aparat tim gugus COVID-19 Pulau Sumbawa karena kedapatan membawa narkoba saat melintasi posko kesehatan COVID di gerbang timur Desa Labuan Aji, Kecamatan Taranu, Sumbawa. Penangkapan kedua pelaku masing-masing berinisial AL dan MW asal Desa Selante, Kecamatan Pelampang, Sumbawa dilakukan berawal dari kecurigaan petugas atas gerak-gerik keduanya yang terlihat takut saat diminta turun menjalani pemeriksaan manual oleh petugas. Setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 paket butiran kristal diduga sabu yang disembunyikannya pelaku di kantong celana miliknya. Selain menemukan narkoba jenis sabu seberat 15,62 gram, petugas juga menyita alat hisap yang disimpan dalam kendaraan. Hasil tes urin keduanya menunjukkan hasil positif dan berdasarkan hasil interogasi petugas, kedua pelaku mengakui hendak memasuk narkoba yang dibawa dari Bima menuju Kabupaten Sumbawa. Pencegahan COVID yang ada di Dusun Ambu Desa Labuan Aji, Kecamatan Taranu, 2 orang. Sehingga langsung tim kami juga dari Satuan Narkoba mendatangi TKP dan dilakukan penggeledahan, terutama penggeledahan badan. Ditemukan pada saudara AL 2 paket sabu yang ada di saku celana sebelah kanan dan bagian belakang. Atas aksi nekatnya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang KUHP nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Pasca dilakukan penyelidikan dan otopsi, misteri identitas mayat yang ditemukan di pinggir sungai Desa Apitai, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur akhirnya terkuak.
Meski diketahui identitasnya, kondisi jasad korban yang tengah membusuk menyebabkan petugas kesulitan untuk memastikan korban tewas karena dibunuh atau bunuh diri. Identitas mayat pria yang ditemukan di Sungai Tibu Balo Apitai, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, akhir pekan lalu akhirnya terungkap setelah menjalani otopsi di RSUD Dr. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur. Korban dikenali dari hasil visum dan sidik jari korban yang identik dengan identitas yang dibawa oleh seorang warga yang mengaku kehilangan anggotanya sejak sepekan terakhir. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui bernama Muhammad Eko Wahyu, 42 tahun yang berdomisili di Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Menurut keterangan keluarga, korban tiba-tiba menghilang dari rumah karena kecewa tidak bisa mudik ke Sulawesi menemui orang tuanya karena pembatasan bepergian keluar daerah oleh pemerintah daerah akibat pandemi. Sejak saat itu, korban diceritakan sering melamun dan mengurung diri, bahkan jarang berinteraksi dengan pihak keluarga sehingga akhirnya menghilang tidak kembali ke rumah saudaranya. Yang bersangkutan ini ingin pulang mudik ke Sulawesi. Namun karena situasi pandemi COVID-19 ini, jadi dia tidak bisa, sehingga keterangan dari istrinya dia suka melamun. Dan 2 minggu yang lalu dia menghilang dari rumah. Meski identitas korban telah terungkap, namun pihak kepolisian hingga saat ini belum bisa menyimpulkan korban meninggal dibunuh atau bunuh diri karena kondisi jenazah yang ditemukan telah membusuk dan menyulitkan proses identifikasi penyebab kematiannya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat membentuk tim gerak cepat bernama Tim Puma yang akan berkonsentrasi pada pengamanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda NTB. Pembentukan Tim Puma diharapkan bisa bersinergi menanggulangi gangguan Kamtibmas secara kolektif dalam dinamika perkembangan daerah saat ini. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan rasa aman warga masyarakat di Nusa Tenggara Barat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat membentuk Tim Puma yang terdiri dari gabungan personil kepolisian pilihan di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Pembentukan Tim Puma sendiri diinisiasi langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Muhammad Iqbal, dengan harapan tim tersebut bisa menjadi warna baru yang turut mendukung keamanan dan kenyamanan warga Nusa Tenggara Barat. Selain akan berkonsentrasi pada persoalan Kamtibmas, tim reaksi cepat tersebut nantinya akan berfungsi tugas kolektif mendukung kinerja lini pengamanan dalam mendukung dinamika perkembangan daerah saat ini. Selain berharap menjadi benteng Kamtibmas, Kapolda berharap Tim Puma nantinya bisa menjadi jawaban tantangan kondusivitas daerah di tengah laju geliat dunia pariwisata, infrastruktur, dan pembangunan manusia di NTB. Faktor keamanan pasti akan berpotensi berkontraksi. Sehingga untuk menjawab itu, saya memerintahkan Direktur Kriminal Umum untuk berinisiatif membentuk Satgas Satuan Tugas yang alhamdulillah terimplementasi hari ini menjadi Tim Puma untuk menghadirkan rasa aman kepada masyarakat Provinsi NTB. Langkah penguatan personil keamanan menjadi penting dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusul sejumlah agenda berkelas dunia siap dihelat. Salah satunya perhelatan MotoGP Internasional yang rencananya akan dilaksanakan di kawasan ekonomi khusus Mandalika pada tahun 2021 mendatang. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama Serian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Belasan tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, Kabupaten Lombok Tengah terkonfirmasi positif terpapar virus COVID-19 pasca melakukan perawatan pasien. 4 orang pelaku begal sadis diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena nekat merampok dan menganiaya seorang pengendara sepeda motor hingga tewas. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji yang diumumkan pemerintah pusat akibat COVID-19 berdampak pada tertundanya keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Barat.
Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji yang diumumkan pemerintah pusat akibat COVID-19 berdampak pada tertundanya keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Lombok Barat. Terkait hal itu, pihak penyelenggara haji di daerah memastikan seluruh calon jemaah yang tertunda berangkat akan diberangkatkan pada tahun depan. Keputusan pemerintah pusat membatalkan ibadah haji tahun 2020 menyebabkan tertundanya pemberangkatan calon jemaah haji di daerah. Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, akibat pembatalan tersebut, tak kurang dari 521 orang calon jemaah haji tidak bisa berangkat pada tahun ini. Dari total ratusan calon jemaah haji tersebut, 51 orang diantaranya merupakan calon jemaah haji lanjut usia yang mendapat prioritas berangkat karena faktor usia. Meski dipastikan ditunda berangkat pada tahun ini, namun pihak penyelenggara haji kabupaten memastikan seluruh jemaah akan mendapatkan porsinya pada tahun depan untuk menunaikan ibadah haji. Bahwa sampai dengan tanggal 1 Juni kemarin itu pemerintah Arab Saudi belum membuka akses tentang layanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini ya. Oleh sebab itu tentu terkait dengan itu, kalaupun seandainya pemerintah Arab Saudi membuka, maka sangat waktu yang begitu sempit ini tidak mampu akan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia karena jadwal. Pasca keluarnya putusan pemerintah pusat tentang pembatalan jemaah haji, pihak Kementerian Agama Lombok Barat akan melakukan sosialisasi kepada jemaah untuk memaklumi keputusan tersebut demi kebaikan bersama menyikapi pandemi COVID saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara dilakukan warga turut peduli di musim pandemi. Seorang tukang jahit di Kabupaten Lombok Barat berinisiatif mencetak masker dan berkeliling membagikannya ke masyarakat secara gratis. Untuk satu masker miliknya, dirinya hanya meminta doa dan dibacakan surat Al-Fatihah agar pandemi segera berlalu. Inilah Aini Salim, seorang tukang jahit tradisional yang tergerak hatinya mencetak masker untuk dibagikan kepada warga masyarakat. Proses pembuatan masker sendiri dilakukannya bersama istri dan para tetangganya di rumah menggunakan bahan pakaian yang dibeli swadaya untuk mengisi waktu kosong di masa social distancing. Setelah masker terkumpul, Aini bersama rekannya kemudian berkeliling dari desa ke desa membagikan masker buatannya kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali. Untuk satu masker miliknya, Aini hanya meminta didoakan dan dibacakan surat Al-Fatihah agar pandemi COVID segera berlalu dan kondisi normal kembali. Inisiatifnya membuat masker berangkat dari langkanya masker di pasaran dan banyaknya masyarakat di desanya yang belum memahami himbauan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Warga yang tidak mampu, dia datang ke tempat saya kasih satu keluarga 4 masker, kapanpun. Dengan imbalan? Dengan cukup dia membaca Al-Fatihah. Kapanpun, sampai besok, lusa, atau lagi 1 bulan, silakan datang, satu keluarga dapat 4. Gerakan sosial tersebut ditanggapi positif oleh masyarakat yang menerima bantuan darinya dan berharap hal tersebut bisa menggugah warga yang mampu untuk peduli di masa pandemi saat ini. Ini sangat luar biasa sekali, suatu kepedulian, gerakan kepedulian untuk semacam bantuan kepada masyarakat kita, dan ini patut kita apresiasi terhadap saudara kita Pak Ain ya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan.